Bak Syasha. Dipanggil Pak Kris, ucap office girl yang baru saja mengantarkan kopi untuk Christian. Oh, iya. Terima kasih, ucap Syahera. Ia merapikan kertas laporan administrasi yang baru difotokopi. Pak Randy, saya taruh berkasnya di sini. Iya, terima kasih Syah. Meskipun berteman, Syasha tetap memanggil pria itu dengan Pak demi kenyamanan bekerja. Ia melirik jam dinding, sudah jam 10. 2 jam lagi, mereka pulang. Syasha ingin tidur di kamarnya yang sejuk, kasur empuk, dan bau khas pengharum ruangannya. Sudah lebih dari seminggu, gadis itu selalu tidur pagi. Ada beberapa tugas kuliah yang sangat mendesak. Para pengajar itu tidak peduli dengan kegiatan Syahera yang kuliah sambil bekerja. Bagi mereka, itu adalah resiko yang harus ditanggung Syahera. Permisi, Pak Kris. Syahera masuk ke ruangan Christian. Duduk Syah. Syahera menarik kursi di depan meja kerja Christian. Ia sedikit heran karena tiba-tiba dipanggil. Gadis itu tidak mungkin dipecat, jadi ada hal lain yang akan dibicarakan pamannya, Christian. Ada apa Om? Sepertinya sangat gelisah, tebak Syahera. Benar. Om sedang memikirkan Jihan. Ada apa dengan Kak Jihan Om? Om dengar, dia pacaran dengan Aris. Apa itu benar? Mereka cuma berteman akrab. Sama seperti Syasha dan Aris. Om tidak perlu khawatir, Kak Jihan pasti lulus dengan nilai yang baik. Semoga saja. Lalu, kamu dengan Randy, pacaran? Tidak. Syahera menjawab pendek. Christian sangat tegas melarang Jihan berpacaran. Ia ingin anaknya menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Sebagai calon pewaris tunggal, gadis itu harus kuat dan cerdas. Satu persatu para karyawan mulai meninggalkan kantor. Syahera juga sedang bersiap untuk pulang. Karena tidak membawa mobil, Syahera berencana memesan taksi online. Syah, pulang bareng ya, ucap Randy. Gadis itu tidak ingin terlalu dekat dengan Randy. Ia tahu, pria itu menaruh harapan padanya. Jika terlalu sering bersama, Syahera takut tidak bisa menolak saat pria itu menyatakan cinta. Hei, ayo pulang, ucap Randy. Iya. Syahera mengambil tas yang tergeletak di meja. Helaan napasnya terdengar sangat dalam dan berat. Ia merasa terbebani oleh sikap Randy. Pria itu sedang berusaha mendapatkan hatinya. Namun, hati itu sudah hancur berkeping-keping karena Kenandra. Rasanya sulit menyatukannya kembali. Langsung pulang, ucapnya dengan singkat. Randy hanya tersenyum hambar. Siapa sebenarnya yang sudah membuat hatimu terluka? Kenapa kamu sulit sekali melupakannya? Ia mengemudikan mobilnya dengan pikiran yang berkelana. Mencoba menyusuri kedalaman hati gadis di sebelahnya. Namun, ia tidak bisa mencapai dasar hati gadis itu. Mobil memasuki halaman rumah Tristan. Kedua orang tua Syahera sedang mengajak ketiga cucunya bermain di teras rumah. Tristan dan Haruna menarik kedua sudut bibir mereka. Selamat siang Om. Selamat siang Tante, sapa Randy saat turun dari mobil. Selamat siang, saut Tristan dan Haruna. Kenalkan Ma, Pa. Ini teman Syasha di kantor. Namanya Randy, ucap Syahera memperkenalkan Randy kepada kedua orang tuanya. Nak Randy, bisa main catur tidak? Tanya Tristan. Hah? Bisa Om. Tapi tidak begitu jago, jawab Randy merendah. Papa ini. Masa nak Randy baru pulang kantor mau diajak main catur, ucap Haruna. Randy hanya tersenyum melihat mereka menyambutnya dengan baik. Syahera meninggalkan Randy begitu saja. Ia pergi ke kamar, mengganti baju, lalu berbaring di ranjang. Ia sangat mengantuk dan ingin tidur. Mumpung hari ini ia libur kuliah. Randy menemani Tristan bermain catur. Ia terlihat sangat menyukai Randy, begitupun Haruna. Mereka berharap, Randy bisa menyembuhkan rasa trauma Syahera. Nah Randy, Tante membuat teh susu jahe. Silakan dicoba, ucap Haruna. Ia membawakan 2 cangkir teh susu jahe untuk mereka. Terima kasih Tante. Randy menyesap tehnya. Harum dari aroma jahe, membuat tenang pikirannya. Rasa hangat, manis, dan segar, semuanya menyatu dalam teh hangat itu. Ini enak sekali Tante. Segar rasanya.
Tante benar-benar pintar membuat minuman, puji Randy. Nak Randy, terlalu melebih-lebihkan. Mereka bertiga tertawa. Sampai beberapa kali putaran, Tristan selalu kalah dari Randy. Tidak terasa, sore sudah tiba. Matahari mulai tenggelam. Perlahan-lahan langit mulai gelap. Sudah petang Om. Randy pamit pulang, ucap Randy sambil merapikan papan catur. Makan malam saja di sini. Setelah makan malam baru pulang. Tapi Om, ucapnya ragu-ragu. Ia tidak mendapat undangan dari Syahera. Khawatir, jika gadis itu berpikir Randy mendekati orang tuanya dengan tujuan untuk mendapatkan hati Sasha. Tidak ada kata tapi, tandas Tristan. Syahera terbangun dari mimpinya. Ia ingat, Randy masih ada di rumahnya atau tidak. Ia terlalu lelah, sampai-sampai ia lupa pada pria itu. Setelah mandi, ia turun mencari Randy. "Mah, Randy sudah pulang?" tanya Syahera. "Di ruang tamu. Sedang mengobrol sama Papa. Kami mengajaknya makan malam bersama, kamu tidak keberatan kan sayang?" "Enggak kok Mah." Syahera bernapas lega. Ia sudah mengabaikan Randy sejak mereka pulang kantor tadi siang. Beruntung, ayahnya mengajak Randy bermain catur. Jika tidak, pria itu pasti duduk diam dengan canggung, atau mungkin pulang dengan perasaan terluka. Haruna dan pembantunya sudah selesai menyiapkan makan malam. Mereka mengumpulkan semua anggota keluarga. Tristan memperkenalkan Randy kepada Raja dan Ratu dengan bangga. Kalau Papa bermain catur dengan Raja, dia selalu kalah. Belum ada yang bisa mengalahkan Papa. Tapi Nak Randy, dia bisa mengalahkan Papa berkali-kali, cerita Tristan. "Aku sengaja mengalah Pak." Raja bergumam dalam hati. "Papa sepertinya sangat menyukai Randy?" Ratu bertanya-tanya dalam hati. Mereka merasa, pria itu sangat cocok untuk Syahera yang sedang butuh perhatian. Apalagi, Tristan dan Haruna menyukainya. Rasanya, pria itu akan menghancurkan kastil penghalang hati Syahera. Seusai makan malam, Tristan masih menahan Randy. Mereka mengobrol di ruang baca, ditemani secangkir kopi. Tristan ingin memberitahukan masa lalu Syahera. Namun, belum sempat Tristan angkat suara, Syahera sudah menerobos masuk dan menarik Randy pergi. Ia tidak mau, jika pria itu terlibat lebih jauh dengan masa lalunya. Ia ingin menyimpan kisah itu rapat-rapat. Dengan emosi, Syahera meminta Randy pulang. "Maaf, sebaiknya kamu pulang sekarang. Jangan pernah mencoba untuk mencari tahu tentang masa laluku. Aku tidak suka," ketusnya. "Aku tidak bertanya apa-apa pada ayahmu. Dia yang ingin menceritakannya padaku." "Tenang saja, ayahmu belum bicara apa-apa. Aku tidak akan bertanya apa-apa." "Maafkan aku jika aku mengganggumu," ucap Randy dengan rasa tak enak hati. Gadis itu benar-benar ingin menutup rapat masa lalunya, bahkan dari temannya, Randy. Ia sedikit merasa bersalah karena bicara kasar kepada pria itu. Ia tahu, Randy tidak bersalah. Syahera hanya spontan bersikap seperti itu. Walaupun tidak menyukainya, ia juga tidak ingin menyakitinya. Ia menghela napas berat.